Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabarnya? Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah. Tetap semangat bukan? Jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini Kamis 22 Desember 2022, kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang terpercaya tentu saja dalam sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Komisi 5 DPR, Irwan, mengkritisi upaya pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Salah satu poin revisinya adalah terkait pembiayaan pembangunan IKN Nusantara. Usaha pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang IKN terkesan demi menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan IKN. Tentu hal tersebut sangat disesalkan mengingat pembiayaan IKN melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sudah berjalan sejak 2022. Apakah revisi Undang-Undang IKN mengindikasikan pembangunan era Jokowi tidak matang? Apakah proyek IKN rentan terjadi korupsi? Apakah pemindahan IKN adalah proyek yang mubazir? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Ishak dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran Fakta. Assalamualaikum Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nanang, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, sehat Bung ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bung Ishak, DPR telah menyetujui Prolegnas 2023, termasuk di dalamnya revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Apakah revisi Undang-Undang IKN terkesan demi menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan yang serampangan, Bu? Ya baik, terima kasih Bung Nanang ya. Jadi eh, langkah yang dilakukan pemerintah ya untuk memasukkan undang-undang IKN ya, tepatnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya ke Prolegnas tahun 2023, Program Legislasi Nasional ya. Jadi daftar undang-undang yang akan dibahas ya di DPR. Ini mengagetkan banyak pihak ya, karena undang-undang ini kan baru disahkan tahun ini begitu. Jadi belum direalisasikan itu sudah direvisi. Ya, ini menunjukkan bahwa eh, perencanaan atau penyusunan undang-undang ini mengandung banyak masalah begitu ya, banyak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita bisa mengerti ya alasan kenapa pemerintah itu merevisi undang-undang IKN ini, karena memang eh, dalam beberapa tahun terakhir ya setelah diwacanakan mengenai undang-undang apa perpindahan ibu kota ini, minat investor itu sangat rendah sekali ya, sangat rendah sekali ya, bahkan nyaris belum ada yang berkomitmen ya menanamkan modalnya di IKN itu ya. Akhirnya padahal kalau kita lihat memang porsi pendanaan melalui keterlibatan investor swasta ini kan paling besar ya, sekitar 80% begitu. Dan ini sampai sekarang belum ada, padahal targetnya itu tahun 2024 itu, kalau menurut janji Pak Joko itu sudah ada upacara bendera di sana di ibu kota itu sudah ibu kota itu sudah pindah ke sana. Jadi ASN juga sudah dipindahkan. Dan ini sudah masuk 2023 kan, dan 2024 ya. Nah, artinya eh, rencana ambisius untuk memindahkan ibu kota ya sampai tahun 2024 ini sepertinya akan gagal begitu. Nah, sepertinya akan gagal, sehingga hasrat ya para elit-elit politiknya, termasuk rezim sekarang ini, berpotensi buyar ya mimpi-mimpinya ini. Nah, sehingga dilakukanlah salah satunya adalah mempercepat revisi ya. Nah, ini yang saya kira berbahaya, karena revisi-revisinya akan apa, memberikan berbagai macam apa gula-gula yang sangat menarik bagi para investor gitu. Dan, Iya. Jadi kemungkinan juga nanti akan ada proyek baru kan gitu ya. ya Baik, betul Bung. sekali.
Pemirsa, pembiayaan IKN melalui APBN ini sebenarnya kan sudah berjalan sejak tahun ini ya, tahun 2022. Dan tahun depan ini pemerintah akan menyediakan aturannya. Nah, apakah pemerintah ini terkesan memaksakan penggunaan APBN, kemudian mereka terburu-buru tanpa ada batasan yang jelas dan tegas berapa yang akan digunakan? Kalau istilah orang Jawa itu ngelundung semprong gitu. Ya, kalau kita lihat memang ya di apa RPJPN itu kan apa sudah diberikan target indikatif ya. Jadi dari 466 triliun itu 20%-nya itu memang dibiayai oleh APBN begitu. Tapi karena dalam beberapa tahun ini hasrat ya atau minat investor swasta itu nyaris tidak ada ya. Jadi kurang menguntungkan lah ya kalau bahasa bahasa sederhananya itu. Nah, maka pemerintah ini perlu memperluas ya, meningkatkan peran pemerintah ya melalui APBN ini. Jadi kita khawatir nanti itu kan janji ya 20% ya. Bisa jadi nanti lebih banyak dari itu. Makanya salah satu apa yang mau direvisi itu adalah eh, hak penggunaan tanah ya, hak guna usaha ya, penggunaan tanah di IKN itu bahkan mau diperpanjang ya. Kalau undang-undang pokok-pokok agraria itu kan sekitar 30 tahun bisa diperpanjang menjadi 20 tahun ya. Nah, apa direvisi nanti itu diwacanakan ya bahwa investor itu bisa menguasai lahan di IKN itu sampai 180 tahun gitu. Luar biasa nih. Jadi ini lebih lebih gila daripada apa penjajah Belanda. Belanda dulu itu orang bisa nyewa lahan menggunakan lahan di Indonesia itu 75 tahun gitu. Kalau di undang-undang Omnibus Law yang kemarin yang kemudian dibatalkan oleh MK itu dinyatakan tidak berlaku itu sekitar 80 tahun gitu. Jadi ini luar biasa ya. Obral yang dilakukan pemerintah untuk menarik minat investor swasta khususnya asing untuk masuk ke dalam proyek IKN ini gitu. Dan kita juga khawatir ya. Jadi ada insentif-insentif lain yang justru yang akan mengobral ya berbagai macam atau melabrak berbagai macam undang-undang yang sudah berlaku di proses investasi di Indonesia gitu. Kalau kita lihat misalnya badan otorita IKN ini akan diberikan kewenangan yang lebih luas begitu. Jadi dia punya hak untuk melakukan apa mempermudah ya, pengelolaan investasi di IKN, kemudian bisa mengatur pembiayaan, kemudian pengalihan ya barang milik negara ya. Kemudian itu bisa di apa digunakan sebesar semaksimal mungkin untuk menarik investasi asing ke IKN gitu. Jadi kita khawatir justru uh, insentif-insentif ini ya justru akan mengancam kedaulatan negara begitu. Jadi misalnya dia investasi di IKN tapi dia mendapat konsesi pertambangan, dia mendapat konsesi untuk pembangunan infrastruktur di sektor yang lain begitu. Jadi demi agar mereka bisa tetap investasi di IKN ini karena IKN ini secara ekonomi tidak menarik gitu. Secara ekonomi tidak menarik. Sehingga butuh insentif yang jauh lebih besar ya untuk menarik investor asing masuk ke sini. Karena kalau mengandalkan APBN, saya kira pasti tidak akan mungkin ya, tidak akan mencukupi dan ini akan berpotensi mangkrak. Apalagi ini kan ambisi politik rezim ya sekarang ini dan belum ada kepastian juga ya dari sisi investor apakah tahun setelah Pak Jokowi itu selesai menjabat 2024 ya apakah proyek ini akan dilanjutkan ya kalau misalnya proyek ini rezim berikutnya nih tidak tidak menguntungkan atau minat investasi asing itu rendah ya kemudian APBN juga akan banyak tersedot di sana sehingga berpotensi untuk dihentikan. Wah, ini kan akan merugikan para pelaku usaha di sana kalau dia investasi sekarang gitu. Nah, saya kira uh, uh, apa IKN ini berpotensi berpotensi mangkrak gitu kalau terus-menerus dipaksakan seperti sekarang ini gitu. Begitu Bung Nanang ya. Iya, jadi 140 tahun ya. Jadi kayaknya separuh dari penjajahan Indonesia, penjajahan Belanda ke Indonesia, hampir-hampir separuhnya. Iya. Luar biasa ini ya. Lah, Bung Ishak, apakah APBN ini lebih dibutuhkan? Ini daripada kan mau IKN ini nggak jelas, kemudian investor juga ini mau ngapain kita ke sini? Ya, jadi
apakah memang APBN ini lebih dibutuhkan untuk pembangunan yang lebih merata, lebih bermanfaat di seluruh Indonesia daripada untuk IKN ini, Bu? Ya, saya kira kalau kita melihat ya gelagat investor tadi yang tidak tertarik ya dengan IKN ini, dan kalaupun misalnya pemerintah itu memaksakan untuk membangun IKN ini dengan asumsi di apa di RPJM itu sekitar 466 triliun, artinya kan APBN harus kasih IKN sendiri. Maka proyek ambisius ini yang juga manfaatnya itu tidak begitu prioritas saat ini akan mengakibatkan peran pemerintah untuk membangun ya ekonomi negara ini ya terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya ini akan berkurang gitu karena dana-dana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ya untuk dana untuk penanggulangan kemiskinan ya peningkatan lapangan kerja misalnya pembangunan infrastruktur yang itu dibutuhkan publik akan tersedot untuk IKN gitu. Padahal anggaran pemerintah ini kan sebenarnya dalam kondisi sekarang ini juga sudah sangat menggap-menggap ya karena APBN kita ini kan uh, seperlimanya itu digunakan untuk membangun membayar utang gitu. Jadi kita khawatir juga ya, di samping tadi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan sosial ya bagaimana pengurangan angka kemiskinan pengangguran itu akan berkurang tadi dan infrastruktur yang basic ya seperti misalnya jalan ya jembatan sekolah-sekolah yang kita lihat banyak yang ambruk di berbagai di negara di daerah-daerah terpencil terluar dan terdalam itu nah itu menjadi kurang kurang diperhatikan gitu ya kemudian juga tadi karena ambisi untuk memenuhi ambisi dari pemerintah ya rezim sekarang ini akhirnya pemerintah mungkin ya solusi berikutnya adalah meningkatkan pembiayaan melalui utang. Jadi pemerintah akan menggunakan utang untuk membiayai IKN. Gitu. Kalau utang yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan IKN ya maka anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga ya yaitu yang kalau sekarang itu tahun depan sekitar 430 triliun yang digunakan untuk membayar bunga utang saja. Ini akan semakin besar gitu. Sehingga menjerumuskan Indonesia ke dalam kubangan utang gitu. Ya, sehingga jadi sementara proyek IKN ini menjadi proyek mercusuar yang tidak jelas manfaatnya. Jadi sudahlah menyedot anggaran yang besar, tidak jelas manfaatnya, pada saat yang sama menjerumuskan Indonesia ke dalam kubangan utang dan menurunkan ya kewajiban pemerintah untuk memenuhi meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Sehingga ya ini jelas untuk saat ini ya pemindahan ibu kota itu menjadi tidak penting dan tidak mendesak gitu. Begitu, Bung Nanang. Iya, 420 triliun. Kalau dibuat rumah sakit, fasilitas umum, terus apa ya untuk ngasih subsidi BBM keras itu kan juga lebih manfaat ya daripada untuk Ya, betul untuk sekali. Ya, untuk seperti ya. program nggak jelas seperti ini. Oke, oke, kita sepakat idenya bagus, cuma pembiayaannya, kemudian sistemnya ini juga harus mendukung juga gitu ya. Nah, terakhir, Bung, Betul. apakah mega proyek IKN ini akan merusak konsolidasi fiskal dan berpotensi besar membuat disiplin makroekonomi semakin runtuh, Bu? Iya, betul sekali ya. Karena sebenarnya kan kalau penyusunan APBN itu kan disusun secara hati-hati ya, penuh kehati-hatian ya, secara prudent ya. Jadi berapa target pendapatan ya, kemudian target pengeluaran itu disusun secara sistematis ya, ya, berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Nah, kalau tiba-tiba ya ada intercept, jadi pemerintah punya hasrat ya, kemudian ingin membangun IKN kemudian sehingga anggaran itu tiba-tiba dinaikkan gitu. Ini kan mengganggu perencanaan yang sudah ada yang direncanakan secara matang gitu. Nah, ini yang terjadi di IKN ini karena awalnya tadi didesain ya bahwanya 20% dari 466 triliun yang dipakai ya. Kemudian setelah setelah dia investor asing itu tidak berminat ya, maka kemudian anggaran APBN akan diperbesar ya. Nah, maka kemudian ya mau tidak mau kalau ini istilahnya menuruti kemauannya presiden atau elit ya politik di sini, maka kemudian ya
terpaksalah dilakukan pengurangan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang lain yang justru lebih esensial seperti tadi Bung Anang katakan ya, misalnya tadi subsidi mungkin akan dikurangi ya, misalnya subsidi pupuk itu sekarang kalau kita lihat kenapa pupuk mahal di kalangan petani itu, atau itu karena alokasi subsidi itu dikurangi, saya lupa angkanya ya, sangat signifikan, sehingga ya, pupuk bersubsidi itu menjadi langka sehingga petani itu hanya dipaksa untuk mengkonsumsi pupuk non subsidi begitu. Nah ini kan ironi begitu, ironi. Jadi uh, semestinya anggaran itu digunakan untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan publik, ini malah disedot untuk hal-hal yang tidak atau kurang bermanfaat untuk saat sekarang ini begitu. Jadi itu betul sekali akan mengganggu konsolidasi fiskal pemerintah Indonesia saat ini. Gitu. Hanya demi memenuhi hasrat atau apa ambisi politik ya segelintir elit gitu. Ini mirip dengan kereta cepat, Bung Nanang ya. Jadi kereta cepat ini kan sudah tidak layak sebenarnya secara ekonomi ya. Visibility study-nya itu tidak layak begitu. Tapi karena hanya untuk memenuhi hasrat ambisi politik ya, elit-elit rezim oligarki ini, akhirnya kemudian dipaksakan sehingga anggarannya itu membengkak ya, membengkak. Awalnya tadi dikatakan tidak ada apa intervensi pemerintah jadi bisnis to bisnis. Nah, sekarang malah APBN dipaksa untuk menyuntik ya apa kasih apa, kereta cepat PT Kereta Cepat Indonesia itu ya. Nah, dan akan begitu terus. Jadi tahun depan lagi karena mangkrak lagi ditambah lagi anggarannya. Maka kemudian konsesinya itu kan sekarang dari 30 tahun jadi 80 tahun. Ya, 80 tahun konsesi kereta cepat itu. Ini sama nanti dengan IKN ini. Justru akan membebani APBN gitu. Nah, sehingga menurut kami ya untuk saat ini stop ya rencana IKN ini dan fokuskan pengelolaan APBN ini sesuai dengan syariat Islam ya, apa kelola sumber daya alam sesuai dengan aturan Islam sehingga penerimaan negara akan jauh lebih besar dan pengeluaran itu akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Begitu Bung Nanang gitu. Ini Masya Allah, ini sangat inspiratif sekali. Jadi proyek kereta cepat, kemudian IKN, dan mungkin kalau ada tol langit gitu ya, itu sebenarnya kan bagus itu ya. Cuma kan Iya, eh, sumber daya alam kita yang merupakan modal terpenting untuk pembangunan sedang dikuasai oleh asing dengan sistem kapitalisme globalnya gitu. Nah, ini yang harus jadi catatan penting bagi pemerintah ya. Pemerintah harus berani berjuang. Kalau kita dulu pernah ngusir Belanda, sekarang kita usir ini ya para kapitalis global itu kan harus kembali pada sistem Islam. Harapannya kayak gitu ya. betul, Oke. betul Baik. Bung Nanang. Baik, pemirsa Khilafah Indonesia yang dirahmati oleh Allah, semoga dialog ini apa namanya membuka wawasan kita. Oke, mari kita maju, kita laksanakan semua program pembangunan ini, tapi semua pembangunan itu butuh modal dan semoga para penguasa, para pemerintah juga ini ya melihat nonton channel ini sehingga mereka punya masukan yang lebih jelas membangun bangsa ini ke depan supaya lebih maju, lebih hebat lagi. Baik, terima kasih Bung Ishak atas pemaparannya, pencerahannya. Semoga sehat dan sukses selalu, Bung. Ya, Baik, sama-sama Bung Nanang. Ya. baik, Masya Allah. Baiklah, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah. Sekian program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Saya Nana Setiawan undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.